Gelapnya malam di puncak gunung menyimpan lebih dari sekadar dingin. Ada kisah-kisah yang tidak pernah kembali turun. Selamat datang di Si Paling Horor, tempat di mana cerita mistis, misteri, dan teror pendakian akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Siapkan mental kalian, karena malam ini, kita akan menyelami kisah horor pendaki yang mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum mendaki gunung. Malam itu terasa seperti malam-malam lain yang pernah mereka lewati di berbagai puncak gunung. Namun entah mengapa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak kasat mata, tapi bisa dirasakan menusuk tulang. Perjalanan Arga, Bima, dan Rani ke Gunung Ciremai dimulai sejak fajar. Mereka bertemu di base camp dengan peralatan lengkap, tas carrier besar yang penuh logistik, dan wajah-wajah yang memancarkan campuran antara antusiasme dan kelelahan yang sudah bisa diprediksi. Mereka sudah sering mendaki bersama, melewati tanjakan curam, sungai dingin, dan malam-malam panjang di tengah hutan. Tidak ada di antara mereka yang benar-benar takut pada gunung, tetapi mereka juga bukan tipe yang meremehkan alam. Sejak langkah pertama memasuki jalur, hutan menyambut mereka dengan udara yang lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan, membuat sinar matahari tampak redup meskipun hari masih pagi. Burung-burung sesekali berkicau, tetapi suara mereka terasa jauh, seolah berasal dari dunia lain. Arga berjalan di depan, membawa peta dan kompas meskipun jalur itu sudah sering mereka lalui. Bima mengikuti di belakangnya, sesekali bercanda tentang betapa beratnya beban di punggungnya. Rani, yang biasanya paling ceria, kali ini lebih banyak diam. Matanya terus memperhatikan sekitar seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah tanah datar yang cukup luas, tidak jauh dari jalur utama. Tempat itu sering digunakan pendaki lain untuk berkemah. Tanahnya relatif rata, dikelilingi oleh pohon-pohon cemara tinggi yang menjulang seperti penjaga bisu. Di kejauhan, samar-samar terdengar gemericik air, menandakan ada aliran kecil di sekitar sana. Mereka sepakat untuk mendirikan tenda di situ. Arga dan Bima segera bekerja sama memasang tiang-tiang tenda, sementara Rani mengeluarkan peralatan masak dan menyiapkan bahan makanan. Angin berhembus pelan, cukup untuk membuat daun-daun bergesekan, menciptakan suara lirih yang berulang-ulang, seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Bau tanah basah dan getah pohon memenuhi udara, bercampur dengan aroma mie instan yang mulai dimasak. Saat matahari perlahan tenggelam, langit berubah warna menjadi jingga keunguan. Bayangan pepohonan memanjang, menari-nari di atas tanah. Suasana yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi lebih sunyi. Bahkan suara burung pun semakin jarang terdengar, digantikan oleh keheningan yang terasa tebal. Mereka duduk melingkar di depan tenda, menikmati mie panas yang mengepul. Bima menceritakan lelucon tentang pendaki lain yang pernah tersesat karena salah membaca petunjuk jalur, membuat Arga tertawa terbahak-bahak. Rani ikut tersenyum, meskipun matanya sesekali melirik ke arah hutan gelap di sekeliling mereka. Api kecil dari kompor menerangi wajah mereka, menciptakan bayangan yang bergetar di antara pepohonan. Untuk beberapa saat, semuanya terasa normal, bahkan nyaman. Mereka berbagi cerita tentang pendakian sebelumnya, membahas rencana perjalanan esok hari, dan mengenang momen-momen lucu yang pernah terjadi di gunung lain. Namun seiring berjalannya waktu, udara semakin dingin. Angin mulai berubah arah, berhembus lebih kuat dari sebelumnya. Daun-daun cemara bergesekan lebih kencang. Suaranya kini terdengar seperti desir napas panjang yang tak berujung. Rani merapatkan jaketnya, mengusap lengannya yang mulai merinding. Sekitar pukul 11 malam, ketika mereka sudah hampir selesai makan dan mulai membereskan peralatan, Arga tiba-tiba terdiam. Matanya menatap lurus ke arah kegelapan di luar lingkaran cahaya lampu kepala mereka. Kalian dengar nggak? Katanya pelan, hampir seperti berbisik. Bima, yang sedang mengunyah suapan terakhir mie-nya, berhenti. Rahangnya mengeras, matanya menyipit. Rani ikut terdiam, napasnya tertahan di tenggorokan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu mereka mendengarnya. Langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Suara itu seperti berasal dari seseorang yang berjalan perlahan di atas dedaunan kering. Tidak terburu-buru, tidak ragu, hanya berputar, mengitari tenda mereka. Langkah itu tidak mengikuti jalur yang terlihat, melainkan bergerak di antara pepohonan gelap, terkadang semakin dekat, terkadang menjauh.
Bima mencoba menenangkan dirinya sendiri. Paling pendaki lain, katanya, meskipun nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Mungkin lagi cari tempat camp. Arga mengangguk, tetapi tangannya sudah menggenggam senter dengan erat. Rani menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Suara langkah itu terus terdengar, berputar mengelilingi mereka seperti predator yang sedang mengamati mangsanya. Tidak ada suara ranting patah yang keras, tidak ada batuk, tidak ada percakapan, hanya langkah kaki yang teratur dan sunyi. Akhirnya, Arga memberanikan diri. Dengan perlahan, ia bangkit dan melangkah menuju pintu tenda. Bima mengikutinya, menyalakan senter dengan cahaya paling terang. Rani berdiri di belakang mereka, memegang senter cadangan dengan tangan gemetar. Arga menarik resleting tenda. Bunyi gesekannya terdengar sangat keras di tengah keheningan malam. Saat kain tenda terbuka, cahaya senter menembus kegelapan. Lingkaran terang itu menyapu tanah di depan mereka, menyinari batang pohon, semak-semak, dan kabut tipis yang melayang rendah seperti asap. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan manusia, tidak ada jejak langkah yang jelas, tidak ada suara lain selain angin yang masih berdesir pelan. Hanya kegelapan pekat yang menatap balik mereka. Kabut tipis bergerak perlahan, seolah hidup, melayang rendah di atas tanah. Suasana menjadi semakin mencekam. Arga mengarahkan senter ke segala arah, berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan suara langkah tadi. Tetapi yang ia temukan hanyalah hutan yang sunyi dan dingin. Bima menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Mungkin cuma angin, atau binatang, katanya, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya percaya. Rani tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya terpaku pada kegelapan di antara pepohonan, seolah merasakan ada sesuatu di sana yang sedang memperhatikan mereka. Mereka menutup kembali tenda dengan hati-hati. Suasana di dalam menjadi tegang. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi tawa. Hanya keheningan yang terasa berat dan mencekik. Arga duduk bersandar pada tiang tenda, matanya masih waspada. Bima berbaring, tetapi matanya terbuka lebar, menatap langit-langit tenda yang bergoyang pelan tertiup angin. Rani memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri meskipun jaket tebal sudah ia kenakan. Di luar, angin terus berhembus, menggerakkan cabang-cabang pohon seperti lengan panjang yang merayap dalam gelap. Suara gesekan daun terdengar semakin menyeramkan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Beberapa kali mereka hampir tertidur, tetapi setiap kali itu terjadi, perasaan tidak nyaman kembali menyergap. Setiap bunyi kecil, desir daun, retak ranting, hembusan angin, membuat mereka tersentak. Arga beberapa kali mengintip melalui celah kecil di tenda, tetapi hanya melihat kegelapan yang sama. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar mereka. Waktu berjalan lambat. Malam terasa panjang, lebih panjang dari malam-malam pendakian sebelumnya. Dingin semakin menusuk, merayap melalui kain tenda dan menyentuh tulang mereka. Di suatu titik, Rani hampir bersumpah ia melihat bayangan bergerak di luar. Tetapi ketika ia memberitahu Arga dan Bima, mereka tidak melihat apa-apa. Arga mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa kelelahan bisa membuat mata berhalusinasi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, kelelahan menang. Satu persatu, mereka terlelap meskipun dengan perasaan gelisah. Napas mereka menjadi lebih teratur, tetapi mimpi mereka dipenuhi bayangan gelap dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Di luar tenda, kabut semakin tebal. Angin berputar perlahan, membawa serta bau tanah basah yang semakin kuat. Hutan berdiri diam, menyimpan rahasianya dalam kegelapan malam. Tidak ada yang menyadari bahwa sejak mereka menutup mata, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi sangat nyata. Dan ketika fajar akhirnya menyingsing, membawa cahaya pucat ke puncak-puncak pohon, malam itu akan tercatat bukan hanya sebagai malam yang menegangkan, tetapi sebagai malam terakhir mereka bertiga bersama. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus sela-sela pepohonan cemara, menyapu lembah dengan warna keemasan yang lembut namun dingin. Kabut masih menggantung rendah, bergerak lambat seperti napas panjang gunung yang belum sepenuhnya terjaga. Udara terasa lembab, bercampur aroma tanah basah, daun gugur, dan sesuatu yang samar-samar terasa berat,
seolah malam sebelumnya meninggalkan jejak yang tak kasat mata. Tim SAR berangkat sejak subuh. Mereka bukan tim baru. Sebagian sudah bertahun-tahun berkutat dengan operasi pencarian di Gunung Ciremai. Ada yang pernah menemukan pendaki tersesat, ada yang pernah mengevakuasi korban hipotermia, bahkan ada yang pernah membawa turun jenazah. Namun, pagi itu, raut wajah mereka menunjukkan kewaspadaan yang berbeda. Laporan yang masuk malam sebelumnya cukup mengganggu. 3 pendaki tidak kembali ke pos terakhir mereka, dan tidak ada komunikasi sejak tengah malam. Langkah mereka menyusuri jalur setapak yang licin, sepatu boot SAR menghentak tanah basah dengan ritme teratur. Radio HT sesekali berderak. Suara koordinator lapangan mengingatkan tim untuk tetap berhati-hati. Di kiri dan kanan, hutan tampak tenang, tetapi sunyi yang terlalu dalam membuat beberapa anggota tim merasa merinding. Tidak ada kicau burung seperti biasanya, hanya desir angin yang berputar pelan di antara batang-batang pohon. Sekitar 1 jam berjalan, mereka mulai mendekati titik koordinat terakhir yang diberikan oleh para pendaki. Jalur semakin datar, menandakan area berkemah sudah dekat. Seorang anggota tim di depan tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Di kejauhan, di antara kabut tipis, terlihat siluet sebuah tenda berwarna cerah. Tenda itu berdiri tegak, nyaris tanpa cacat, seolah tidak pernah tersentuh angin malam yang kencang. Kainnya masih kencang terentang, pasak-pasaknya tertancap kuat ke tanah, talinya terikat rapi pada batang-batang kecil di sekitarnya. Tidak ada bagian yang robek, tidak ada tanda bahwa tenda itu terguling atau diseret. Tim SAR bergerak lebih dekat dengan hati-hati. Sepatu mereka nyaris tidak mengeluarkan suara, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang tidur di sekitar tenda itu. Saat mereka sampai tepat di depan tenda, keheningan terasa semakin menekan. Resleting pintu tenda setengah terbuka, seperti ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Kain tenda sedikit terlipat ke samping, menampakkan bagian dalam yang gelap. Angin pagi menggerakkan ujung resleting yang menggantung, membuat bunyi kecil yang nyaris tak terdengar. Ketua tim memberi isyarat. 2 orang anggota mendekat, menyorotkan senter ke dalam tenda meskipun cahaya matahari sudah cukup terang. Cahaya menyapu perlahan, menampakkan isi di dalamnya. Tas carrier berukuran besar tergeletak rapi di sisi kanan tenda. Tali-talinya masih terikat, resletingnya tertutup. Tidak ada tanda bahwa tas itu sempat dibongkar secara tergesa-gesa. Di sisi lain, 3 pasang sepatu gunung tertata berdampingan, ujungnya menghadap ke pintu tenda, seolah pemiliknya baru saja melepasnya sebelum masuk untuk beristirahat. Tidak ada lumpur berceceran, tidak ada jejak seretan, tidak ada bekas perlawanan. Di dekat pintu tenda, sebuah kompor portabel masih tergeletak di samping kaleng gas kecil. Wajan aluminium yang digunakan untuk memasak mie tampak bersih, hanya sedikit noda minyak yang mengering di permukaannya. Di dalam kantong plastik, terlihat beberapa bungkus mie instan, biskuit, dan botol air minum yang masih hampir penuh. Semua tampak normal, terlalu normal. Tidak ada satupun orang di dalam tenda. Tidak ada Arga, tidak ada Bima, tidak ada Rani. Seorang anggota tim menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kosong, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada tim. Ketua tim mengerutkan kening. Ia melangkah masuk setengah badan ke dalam tenda, memeriksa setiap sudut dengan teliti. Tidak ada bekas darah, tidak ada sobekan kain, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Sleeping bag masih tergulung setengah terbuka, seolah ditinggalkan begitu saja di tengah malam. Di luar tenda, anggota tim lain mulai menyisir area sekitar. Mereka mencari jejak kaki, bekas gesekan tanah, ranting patah, atau tanda apapun yang menunjukkan kemana para pendaki itu pergi. Namun tanah di sekitar tenda tampak relatif utuh. Beberapa jejak kaki terlihat, tetapi semuanya mengarah ke tenda, bukan menjauh. Tidak ada jejak yang jelas menuju jalur turun. Tidak ada jejak yang mengarah ke hutan di sekitar. Seolah-olah ketiga orang itu menguap begitu saja dari dalam tenda. Seorang anggota SAR berlutut, meneliti tanah lebih dekat. Ia menyapu permukaan dengan sarung tangan, berharap menemukan petunjuk sekecil apapun. Tetapi yang ia temukan hanya tanah lembab yang tampak tidak terusik. Radio HT kembali berderak. Koordinator lapangan bertanya apa yang mereka temukan. Tenda ditemukan. Kondisi rapi. Tidak ada korban di dalam.
Tidak ada tanda kekerasan, lapor ketua tim dengan suara tegang. Di kejauhan, beberapa warga lokal yang ikut membantu pencarian berdiri berkelompok di pinggir jalur. Mereka tidak berani terlalu dekat, tetapi mata mereka tertuju tajam ke arah tenda. Wajah-wajah mereka pucat, beberapa tampak gelisah. Seorang lelaki tua, rambutnya sudah memutih, menggeleng pelan sambil bergumam sesuatu. Sudah mulai lagi, katanya nyaris tak terdengar. Seorang ibu muda yang ikut membantu mengantarkan logistik berbisik kepada temannya. Kamu lihat? Tidak ada jejak sama sekali. Temannya mengangguk, matanya melebar. Seperti cerita-cerita dulu. Bisik-bisik mulai menyebar di antara warga sekitar. Kata-kata yang awalnya hanya diucapkan pelan kini semakin jelas terdengar. Gunung Ciremai lagi ambil tumbal. Kalimat itu mengalir dari mulut ke mulut, dibawa oleh angin pagi yang dingin. Beberapa warga tampak ketakutan, sementara yang lain hanya mengangguk pasrah, seolah kejadian seperti ini bukan pertama kalinya mereka saksikan. Tim SAR mencoba mengabaikan bisikan itu. Mereka bekerja profesional, berpegang pada fakta dan prosedur. Namun bahkan di antara mereka, ada rasa tidak nyaman yang sulit dihilangkan. Hilangnya 3 orang dewasa, berpengalaman, tanpa jejak apapun, adalah sesuatu yang sulit dijelaskan secara logis. Ketua tim memerintahkan pencarian diperluas. Beberapa anggota bergerak menyusuri jalur utama, sementara yang lain menyisir hutan di sekitar area berkemah. Anjing pelacak dikerahkan, hidungnya menyentuh tanah, mencari aroma yang bisa membawa mereka pada petunjuk. Namun anjing itu tampak kebingungan. Ia berputar-putar di sekitar tenda, mengendus tas, sepatu, dan kain tenda, tetapi tidak menunjukkan arah yang jelas untuk diikuti. Seolah aroma ketiga pendaki itu berhenti begitu saja di depan pintu tenda. Matahari semakin tinggi, mengusir sebagian kabut, tetapi suasana tetap terasa muram. Cahaya yang masuk ke hutan tidak membawa kehangatan, justru menyoroti keanehan tempat itu dengan lebih jelas. Seorang anggota SAR menemukan sesuatu kecil di dekat tenda, sebuah senter yang tergeletak di tanah, lampunya sudah mati. Baterainya masih penuh, tidak ada kerusakan fisik. Senter itu terlihat seperti dijatuhkan begitu saja, bukan dilempar atau terlepas saat berlari. Senter itu diserahkan kepada ketua tim. Ia memutar benda itu di tangannya, alisnya semakin berkerut. Tidak ada petunjuk tambahan. Sementara itu, warga sekitar mulai berkumpul lebih banyak. Beberapa membawa dupa dan bunga, meletakkannya di dekat batang pohon besar tidak jauh dari tenda. Mereka berdoa pelan, memohon agar gunung melepaskan para pendaki itu. Seorang pemuda yang ikut membantu berbisik kepada anggota SAR. Di sini, kalau gunung sudah ambil orang, jarang kembali. Anggota SAR itu menatapnya tajam, ingin membantah, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Waktu terus berjalan, tetapi pencarian tidak membuahkan hasil. Tidak ada jejak. Tidak ada teriakan minta tolong, tidak ada tanda kehidupan di sekitar area itu selain tim pencari. Tenda tetap berdiri diam, seperti saksi bisu dari sesuatu yang terjadi di malam sebelumnya. Resleting yang setengah terbuka seolah mengundang, tetapi juga menakutkan, seperti mulut yang menyimpan rahasia gelap. Beberapa anggota tim mulai berbicara pelan satu sama lain, mempertanyakan kemungkinan skenario. Apakah mereka turun diam-diam? Apakah mereka tersesat? Apakah mereka panik dan berlari ke dalam hutan? Namun semua teori itu runtuh satu persatu. Tas carrier masih ada di dalam. Tidak mungkin pendaki berpengalaman meninggalkan perlengkapan utama mereka. Sepatu masih tertata rapi. Tidak mungkin mereka pergi tanpa alas kaki. Makanan belum habis. Tidak ada alasan untuk pergi terburu-buru. Dan yang paling mengganggu, tidak ada jejak kaki yang jelas menjauh dari tenda. Seolah-olah mereka bertiga menghilang begitu saja dari dalam tenda. Menjelang siang, suasana semakin tegang. Tim SAR mulai mempertimbangkan untuk mendirikan pos sementara di dekat lokasi, melanjutkan pencarian keesokan harinya jika perlu. Helikopter sempat berputar di atas area tersebut, baling-balingnya memecah keheningan hutan, tetapi tidak menemukan apapun selain lautan pepohonan hijau yang tampak tak berujung. Warga sekitar semakin yakin dengan kepercayaan mereka. Beberapa mulai menceritakan kisah-kisah lama tentang pendaki yang hilang tanpa jejak,
tentang suara langkah di malam hari, tentang bayangan yang bergerak di antara kabut. Seorang nenek tua berdiri di pinggir jalur, memandang tenda itu dengan mata berkaca-kaca. Gunung tidak marah, tapi gunung lapar, katanya pelan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Sore mulai menjelang ketika tim SAR akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian hari itu. Mereka menandai lokasi tenda, memasang garis pembatas, dan mencatat setiap detail yang mereka temukan. Tenda dibiarkan berdiri, tidak disentuh lebih jauh, seolah menjadi bagian dari teka-teki yang belum terpecahkan. Saat matahari kembali condong ke barat, bayangan pepohonan memanjang, menutupi tenda dalam selubung gelap yang perlahan kembali merayap. Angin sore berhembus, menggerakkan kain tenda sedikit, membuatnya tampak seperti bernapas. Di tengah hiruk-pikuk tim SAR yang berkemas dan warga yang mulai pulang, tenda itu tetap berdiri, sunyi, rapi, dan penuh misteri. Dan di dalam keheningan itu, seolah ada sesuatu yang masih menunggu, bersembunyi di balik kabut Gunung Ciremai, menyimpan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Arga, Bima, dan Rani malam itu. Malam berikutnya turun dengan cepat, lebih cepat dari biasanya, seolah gunung sengaja menarik selimut gelapnya lebih rapat. Langit yang semula berwarna nila perlahan berubah menjadi hitam pekat, dihiasi bintang-bintang yang tampak jauh dan dingin. Bulan hanya muncul separuh, bersembunyi di balik awan tipis yang bergerak lambat seperti kain yang diseret di langit. Jalur pendakian malam itu terasa berbeda. Tidak ramai seperti biasanya. Tidak ada gelak tawa pendaki lain, tidak ada suara denting sendok di dalam gelas, tidak ada cerita-cerita ringan yang biasanya terdengar dari setiap tenda yang dilewati. Gunung Ciremai seolah menahan napasnya, menunggu sesuatu terjadi. Satria dan Lila berjalan beriringan menyusuri jalur, setapak yang mulai tertutup bayangan pepohonan. Mereka bukan pendaki baru, tetapi juga bukan orang yang nekat. Perlengkapan mereka lengkap, langkah mereka teratur, dan senter kepala masing-masing menyinari tanah di depan kaki mereka dengan lingkaran cahaya yang sempit. Satria berjalan sedikit di depan, membawa tas carrier besar yang terlihat penuh. Napasnya stabil, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Sejak siang, cerita tentang hilangnya 3 pendaki kemarin sudah menyebar di base camp. Beberapa orang memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Bahkan ada yang menyarankan agar mereka memilih lokasi camp yang berbeda. Lila berjalan di belakangnya, tangannya sesekali meraih tali tasnya, memastikan semuanya aman. Ia lebih pendiam dari biasanya. Matanya kerap melirik ke kiri dan kanan, memindai kegelapan di antara batang-batang pohon yang tampak seperti tiang-tiang raksasa yang berdiri tak bergerak. Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah, daun kering, dan sesuatu yang samar-samar terasa amis. Daun-daun cemara bergesekan, menciptakan suara berdesir yang berulang-ulang, seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Setiap kali angin bergerak, bayangan pepohonan ikut bergoyang, membuat hutan tampak hidup. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mulai mendekati area tanah datar yang sempat disebutkan oleh pendaki lain. Satria memperlambat langkahnya. Di kejauhan, di antara kabut tipis yang mulai turun, ia melihat sesuatu berwarna cerah berdiri di tengah kegelapan. Tenda itu masih di sana. Warna kainnya yang mencolok tampak kontras dengan gelapnya hutan. Cahaya senter mereka memantul sedikit pada permukaannya, membuat tenda itu terlihat seperti benda asing yang tertinggal di tempat yang salah. Lila berhenti melangkah. "Itu tendanya?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Satria mengangguk tanpa menjawab. Ia merasakan tengkuknya meremang. Dari jarak ini, tenda itu tampak utuh, berdiri rapi seperti kemarin pagi saat tim SAR menemukannya. Tidak ada tanda bahwa siapapun telah menyentuhnya sejak saat itu. Mereka saling bertukar pandang. Keingintahuan dan ketakutan beradu di dalam diri mereka. "Cuma lihat sebentar," kata Satria akhirnya, mencoba terdengar tenang. "Dari dekat saja. Kita nggak usah masuk." Lila ragu, tetapi mengangguk. Ia tidak ingin terlihat pengecut, meskipun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Mereka melangkah perlahan mendekati tenda. Sepatu mereka menginjak dedaunan kering yang mengeluarkan bunyi gemerisik lembut. Semakin dekat mereka, semakin terasa udara di sekitar tenda lebih dingin, seperti ada lapisan tak terlihat yang membungkus area itu. Saat mereka berada sekitar 5 meter dari tenda, mereka berhenti. Keheningan terasa semakin tebal.
Angin yang tadi berdesir pelan kini nyaris tak terasa. Bahkan suara gesekan daun seolah mereda, digantikan oleh hening yang mencekik. Satria mengarahkan senternya ke arah pintu tenda yang masih setengah terbuka. Kainnya bergerak sangat pelan, seolah tertiup angin yang nyaris tak ada. Lila menelan ludah. Serem banget, gumamnya. Dan saat itulah mereka mendengarnya. Suara pelan, sangat pelan. Bukan suara angin, bukan suara binatang, bukan suara ranting patah. Suara napas. Berat, serak, tidak teratur. Hahaha, hahaha. Suara itu berasal dari dalam tenda. Lila langsung membeku. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan senter yang ia pegang. Dengar enggak? Katanya. Suaranya bergetar. Satria menegakkan tubuhnya, seluruh indranya waspada. Ia mendengar suara itu dengan jelas sekarang. Seperti seseorang yang kelelahan, bernapas tersengal-sengal, tetapi tidak berbicara. Hahaha, hahaha. Suara itu semakin jelas, seolah orang di dalam tenda berdiri tepat di balik kain tipis itu. Lila menarik napas pendek. Tuh kan, ada orang di dalam. Satria tidak langsung menjawab. Otaknya bekerja cepat. Jika benar ada orang di dalam, mungkin salah satu pendaki yang hilang masih hidup. Mungkin terluka, mungkin syok, mungkin membutuhkan pertolongan. Namun perasaannya berkata lain. Ada sesuatu yang salah. Tetapi ia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dengan perlahan, Satria melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan kakinya. Lila mengikutinya dari belakang, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Mereka berhenti tepat di depan pintu tenda. Suara napas itu semakin dekat, hampir seperti berada tepat di hadapan mereka. Hahaha, hahaha. Satria mengangkat tangannya yang sedikit gemetar, meraih resleting tenda. Logamnya terasa dingin saat disentuh. Ia menariknya sedikit, hanya beberapa sentimeter, cukup untuk membuka celah sempit. Cahaya senter diarahkan ke dalam. Lingkaran terang menyapu perlahan bagian dalam tenda. Tas carrier masih tergeletak di sudut. Sleeping bag tergulung setengah terbuka. Sepatu masih tertata rapi. Kompor portabel masih berada di tempatnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Arga, tidak ada Bima, tidak ada Rani. Tidak ada manusia hidup. Tidak ada manusia terluka. Tidak ada apapun selain benda-benda mati yang tertinggal. Lila menghela napas pendek, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tapi, tadi jelas ada suara, katanya panik. Satria mengarahkan senter ke seluruh sudut tenda sekali lagi, memastikan bahwa ia tidak melewatkan apapun. Cahaya bergerak dari satu sisi ke sisi lain, menyorot setiap lipatan kain, setiap sudut gelap. Tetap kosong. Namun napas itu masih terdengar. Dan kali ini, bukan dari dalam tenda. Suara itu terdengar lebih dekat. Tepat di belakang mereka. Hahaha. Hahaha. Suara itu berada hanya beberapa langkah di belakang punggung mereka. Begitu dekat hingga Lila merasa seperti bisa merasakan hembusan napas dingin menyentuh lehernya. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berbalik bersamaan. Senter mereka menyapu kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang menjulang tinggi, batang-batang hitam yang tampak seperti siluet raksasa dalam gelap. Cabang-cabangnya bergoyang pelan, padahal tidak ada angin yang terasa menyentuh kulit mereka. Kabut tipis melayang rendah di atas tanah, bergerak perlahan seperti asap yang hidup. Di antara pepohonan, kegelapan tampak semakin pekat, seolah menyerap cahaya senter mereka. Lila merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Satria, kamu dengarkan? Itu bukan imajinasi aku, kan? Suaranya hampir menangis. Satria tidak menjawab. Matanya menyipit, memindai setiap sudut kegelapan, mencari sumber suara napas itu. Jantungnya berdetak kencang di dadanya, telinganya berdenging. Suara napas itu hilang. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini terasa jauh lebih mengerikan. Bukan hening yang tenang, melainkan hening yang penuh ancaman. Lila tanpa sadar melangkah mundur. Kakinya tersandung akar pohon dan hampir terjatuh. Satria segera menahannya. Udah, kita pergi, kata Satria dengan suara tegas, meskipun nadanya bergetar.
Ia tidak menunggu lagi. Ia menarik lengan Lila dan mulai melangkah cepat menjauh dari tenda. Awalnya langkah mereka tergesa, hampir seperti berjalan cepat. Namun semakin jauh mereka dari tenda, semakin cepat langkah mereka berubah menjadi lari. Sepatu mereka menghentak tanah, dedaunan kering beterbangan, ranting-ranting kecil patah di bawah kaki mereka. Cahaya senter mereka bergerak liar, menyinari jalur di depan dengan getaran tak teratur. Di belakang mereka, tenda itu perlahan tertinggal, kembali diselimuti kabut dan kegelapan. Dari kejauhan, kainnya tampak seperti sosok yang berdiri diam, memperhatikan mereka pergi. Lila terengah-engah, napasnya tersengal, tetapi ia tidak berani berhenti. Pikirannya dipenuhi bayangan suara napas itu, terasa seperti masih mengikuti mereka di antara pepohonan. Satria berlari di depannya, memimpin jalan turun. Tangannya menggenggam erat tali tasnya, sementara tangan lainnya sesekali menyentuh batang pohon untuk menjaga keseimbangan di jalur yang licin. Beberapa kali mereka mendengar suara di belakang mereka, suara daun bergesekan, ranting patah, langkah samar yang tidak berasal dari kaki mereka sendiri. Setiap kali itu terjadi, mereka semakin mempercepat lari, jantung mereka berdegup semakin kencang. Angin tiba-tiba berhembus lebih kuat, membuat cabang-cabang pohon berderit dan bayangan di sekitar mereka bergoyang liar. Lila menjerit kecil, tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk malam. Jalur turun terasa lebih panjang dari biasanya, seolah gunung tidak ingin melepaskan mereka dengan mudah. Beberapa kali Satria hampir tergelincir, tetapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Lila mengikuti di belakangnya, tubuhnya gemetar, kakinya terasa lemas. Mereka tidak berhenti, tidak berani menoleh ke belakang, tidak berani memikirkan apa yang mungkin ada di sana. Saat akhirnya mereka mencapai area yang lebih terang, di mana pepohonan mulai jarang dan cahaya lampu dari base camp mulai terlihat di kejauhan, mereka baru melambat. Napas mereka tersengal-sengal, dada mereka naik turun dengan cepat. Lila jatuh berlutut, tangannya menekan tanah, mencoba menenangkan napasnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Itu bukan manusia, katanya terbata-bata. Satria berdiri di sampingnya, menatap ke arah gunung yang kini tampak seperti bayangan hitam raksasa di balik kegelapan malam. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Dari kejauhan, angin membawa kembali suara desir daun cemara, panjang dan berulang-ulang, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Tenda itu masih berdiri di sana, jauh di atas, tersembunyi di balik kabut dan pepohonan. Dan entah mengapa, Satria merasa bahwa sesuatu di dalam kegelapan Gunung Ciremai malam itu sedang memperhatikan mereka, bahkan saat mereka sudah jauh turun. Kabut pagi masih menggulung di lereng Gunung Ciremai ketika tim SAR kembali memulai pendakian hari berikutnya. Udara terasa lebih dingin daripada kemarin, menusuk kulit meski matahari sudah mulai menampakkan diri di balik garis horizon. Langit berwarna kelabu pucat, bukan biru cerah seperti pagi-pagi pendakian yang biasa. Seluruh gunung terasa seperti sedang menahan sesuatu. Sunyi, berat, dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Kali ini tim SAR datang dengan lebih banyak personel dan peralatan yang lebih lengkap. Ada yang membawa tali karmantel panjang, harnes, carabiner, alat navigasi GPS, drone, hingga kamera termal. Beberapa relawan lokal juga ikut, meskipun wajah mereka menunjukkan keraguan yang jelas. Mereka berjalan beriringan menyusuri jalur yang sama seperti kemarin, langkah mereka lebih lambat, lebih hati-hati, seolah setiap inci tanah di bawah kaki mereka harus diperhatikan dengan seksama. Di sepanjang perjalanan, tidak banyak yang berbicara. Radio HT sesekali berderak. Suara koordinator lapangan memberi instruksi singkat. Jaga jarak, jangan terpencar, laporkan jika menemukan sesuatu. Namun di luar suara itu, hutan tetap sunyi. Tidak ada kicau burung, tidak ada suara binatang kecil berlarian di semak-semak, hanya desir angin yang menggesek daun cemara, menciptakan bunyi berulang yang terasa seperti bisikan tak berujung. Saat mereka mendekati area tenda, suasana semakin mencekam. Beberapa anggota tim merasakan merinding di tengkuk mereka, meski tidak ada ancaman yang terlihat. Tenda itu kembali terlihat dari kejauhan, berdiri tegak seperti hari sebelumnya. Warna kainnya kontras dengan hijau gelap pepohonan di sekitarnya. Tidak ada perubahan. Tenda masih rapi, pasak masih tertancap, resleting masih setengah terbuka, seolah menunggu seseorang untuk masuk atau keluar.
Ketua tim menghentikan langkah sebelum mencapai tenda. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar tim menyebar dan mulai menyisir area secara sistematis. Beberapa anggota bergerak ke kiri dan kanan, menyusuri tanah dengan mata tajam, mencari jejak sekecil apapun. Yang lain memasang tali pengaman di beberapa titik, bersiap jika mereka harus mendekati area berbahaya. Drone diterbangkan, baling-balingnya memecah keheningan hutan. Kamera termal dinyalakan, memindai area sekitar untuk mencari tanda panas tubuh manusia. Namun layar monitor hanya menampilkan warna biru dingin pepohonan dan tanah basah, tidak ada tanda kehidupan. Sementara itu, tim di darat mulai memeriksa tanah di sekitar tenda dengan lebih teliti. Mereka berjongkok, menyapu permukaan dengan tangan bersarung, menyingkirkan daun kering, memperhatikan setiap perubahan tekstur tanah. Awalnya, tidak ada yang terlihat aneh. Tanah tampak relatif utuh, seperti kemarin. Namun ketika salah satu anggota tim bergerak sedikit lebih jauh dari tenda, sekitar 10 meter ke arah barat, ia tiba-tiba berhenti. Ia menatap tanah dengan mata menyipit, lalu memanggil rekan-rekannya dengan suara pelan tetapi tegang. Di sini, ada jejak. Beberapa anggota tim segera mendekat. Mereka berjongkok di sampingnya, mengikuti arah pandangannya. Di tanah lembab itu, terlihat jejak kaki manusia yang jelas. Cetakan sepatu gunung. Bentuknya masih tegas meskipun sebagian tertutup daun. Bukan satu jejak. Ada 3. 3 jejak kaki berjalan berdampingan, mengarah menjauh dari tenda. Ketua tim segera datang. Wajahnya berubah serius. Ia memerintahkan tim untuk menandai jejak itu dengan pita plastik berwarna. Mereka mengikuti jejak tersebut perlahan, langkah demi langkah, memastikan tidak merusak bukti yang ada. Jejak itu tampak teratur, tidak tergesa-gesa, tidak berantakan. Tidak ada tanda seseorang terpeleset, tidak ada bekas seretan, tidak ada tanda perlawanan. Seolah 3 orang itu berjalan dengan tenang, berdampingan, tanpa rasa takut. Semakin jauh mereka mengikuti jejak itu, semakin terasa ada sesuatu yang tidak benar. Jalur tersebut tidak mengarah ke jalur pendakian utama, melainkan ke bagian hutan yang lebih lebat, lebih gelap, dan lebih curam. Beberapa meter kemudian, pepohonan mulai menipis. Tanah di bawah kaki mereka berubah, dari tanah datar menjadi lebih berbatu. Suara angin terdengar lebih jelas, berhembus dari arah depan. Dan saat mereka menyingkirkan beberapa semak terakhir, mereka melihatnya. Sebuah jurang. Curam, dalam, dan diselimuti kabut tebal yang bergulung-gulung seperti lautan putih yang tak berujung. Dari tepi jurang, tidak terlihat dasar lembah di bawah. Hanya kabut yang bergerak perlahan, kadang menipis, kadang menebal, seolah hidup. Jejak kaki itu mengarah lurus ke tepi jurang. 3 jejak kaki berdampingan, langkah demi langkah, semakin dekat, lalu berhenti. Tepat di tepi jurang. Tidak ada jejak yang melanjutkan ke bawah. Tidak ada bekas tanah longsor, tidak ada tanda mereka terpeleset, tidak ada bekas seseorang mencoba berpegangan pada tepi tebing. Tidak ada apapun. Hanya 3 pasang jejak kaki yang berhenti begitu saja, seolah-olah pemiliknya menghilang di udara tipis. Beberapa anggota tim SAR terdiam, menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka menghela napas panjang, tetapi suaranya terdengar bergetar. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Ketua tim berdiri tegak di tepi jurang. Matanya menyapu area tersebut dengan tajam. Ia memerintahkan 2 orang untuk memasang tali pengaman dan mendekati tepi dengan hati-hati, memeriksa apakah ada tanda-tanda lain yang terlewat. 2 anggota tim, lengkap dengan harnes dan tali, perlahan mendekati bibir jurang. Mereka berlutut, meneliti tanah di sana, menyentuh bekas jejak dengan hati-hati. Namun semakin mereka periksa, semakin jelas bahwa tidak ada penjelasan logis. Jejak itu berhenti begitu saja. Seolah 3 orang itu berjalan lurus ke udara kosong. Beberapa relawan lokal yang ikut pencarian berdiri agak jauh, wajah mereka semakin tegang. Salah satu dari mereka berbisik pelan, gunung benar-benar ambil mereka. Anggota tim SAR yang mendengar itu mengerutkan kening, tetapi tidak membantah. Dalam hati, ia pun merasakan hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang jauh di luar logika manusia sedang bermain di tempat ini. Tiba-tiba, salah satu anggota tim yang berdiri agak jauh dari jurang menegang.
Ia memegang hatenya dengan erat, tetapi matanya tertuju ke arah kabut tebal di bawah. Wajahnya memucat. Ia menoleh ke arah ketua tim, bibirnya bergetar. "Pak, dengar nggak?" katanya pelan. Ketua tim mengerutkan kening. "Dengar apa?" Semua orang terdiam. Angin berhembus lebih kencang, membuat kabut di jurang bergulung-gulung lebih cepat. Daun-daun bergesekan, ranting-ranting berderit. Lalu mereka mendengarnya. Suara. Lemah, jauh, tetapi jelas. Suara perempuan. "Tolong." Hening sejenak, lalu terdengar lagi. "Kami di sini." Suara itu melayang di antara kabut, seperti gema yang datang dari kedalaman jurang. Tidak nyaring, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa anggota tim langsung menegang. Salah satu dari mereka spontan melangkah maju, tetapi segera ditahan oleh rekannya. "Rani," bisik salah satu relawan lokal, wajahnya pucat pasi. Ketua tim mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Ia memusatkan pendengarannya, mencoba menentukan arah suara. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas, seolah terbawa angin yang berputar di dalam jurang. "Tolong, kami di sini." Tidak ada keraguan, itu suara perempuan. Dan entah mengapa, semua orang merasa bahwa itu adalah suara Rani. Namun saat mereka menatap ke bawah, yang mereka lihat hanya kabut tebal yang bergulung tanpa bentuk, menutupi seluruh jurang seperti tirai putih yang tak bisa ditembus. Tidak ada bayangan manusia. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda kehidupan selain suara itu. Ketua tim segera memerintahkan anggotanya untuk menurunkan drone ke dalam jurang. Drone itu melayang perlahan. Kamera mengarah ke bawah, menembus lapisan kabut pertama. Layar monitor di tangan operator menunjukkan gambaran kabut tebal yang berputar-putar, nyaris tanpa visibilitas. Mereka menurunkan drone lebih dalam, tetapi semakin ke bawah, sinyal mulai melemah. Kamera hanya menangkap putih kelabu yang bergerak, tanpa bentuk jelas. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Tolong, kami terjebak." Beberapa anggota tim merasakan jantung mereka berdegup kencang. Salah satu dari mereka berlutut, menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Ketua tim berusaha tetap profesional. Ia memerintahkan tim untuk menyiapkan peralatan rappelling, bersiap turun jika diperlukan. 2 orang dipilih untuk menjadi tim pertama yang akan turun dengan tali, sementara yang lain mengamankan posisi di atas. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara itu terdengar lagi, lebih putus asa. "Tolong, jangan tinggalkan kami." Kali ini, suara itu terasa begitu dekat, seolah berasal tepat di bawah tepi jurang. Salah satu anggota tim, yang berdiri paling dekat dengan bibir jurang, tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin yang kuat menyapu wajahnya. Ia menatap ke bawah, jantungnya berdegup semakin cepat. Dan sejenak, hanya sekejap, ia merasa melihat sesuatu bergerak di balik kabut. Bayangan samar, seperti siluet manusia yang berdiri berdampingan. Ia mengedipkan mata, tetapi bayangan itu sudah hilang, kembali tertelan oleh kabut. "Pak, saya lihat sesuatu," katanya dengan suara gemetar. Ketua tim tidak menjawab. Ia menatap jurang dengan tatapan tajam, rahangnya mengeras. Dalam hati, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun ia sudah bertahun-tahun bertugas di medan berbahaya. Suara Rani kembali terdengar, kali ini lebih lemah, seperti semakin jauh. "Tolong, tolong." Angin tiba-tiba berputar lebih kencang, membuat kabut bergerak liar, hampir seperti pusaran. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting bergesekan keras, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Beberapa relawan lokal mulai berdoa dengan suara lirih, menundukkan kepala mereka, memohon agar gunung melepaskan para pendaki itu. Tim SAR berdiri tegang di tepi jurang, dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan prosedur, peta, atau logika apapun. Di hadapan mereka, 3 jejak kaki berdiri diam di tepi jurang, seperti tanda peringatan yang mengerikan. Di bawah mereka, kabut tebal menelan segala sesuatu, menyembunyikan kebenaran yang mungkin tidak seharusnya diketahui manusia. Dan di antara desir angin dan gulungan kabut, suara Rani perlahan menghilang, memudar seperti bisikan yang terseret malam. Gunung Ciremai kembali sunyi.
Tetapi sunyi itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Seminggu berlalu sejak penemuan jejak di tepi jurang itu, tetapi Gunung Ciremai tidak pernah benar-benar kembali tenang. Di base camp, suasana berubah. Biasanya tempat itu ramai dengan tawa pendaki, denting gelas kopi, dan cerita-cerita ringan tentang jalur, tanjakan, dan pemandangan. Kini, percakapan sering terhenti di tengah kalimat. Tatapan orang-orang kerap melayang ke puncak gunung yang terselimuti kabut, seolah takut ada sesuatu yang sedang mengawasi dari sana. Beberapa kelompok membatalkan pendakian mereka. Yang tetap naik melakukannya dengan lebih hati-hati, berkelompok lebih besar, dan menghindari area dekat lokasi tenda misterius itu. Namun, seperti selalu terjadi di setiap kisah gunung, larangan dan peringatan justru menarik seseorang yang berbeda jenis keberaniannya. Dika adalah pendaki solo yang sudah sering menaklukkan berbagai gunung di Jawa. Tubuhnya kurus, tetapi berotot. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Ia sudah mendengar seluruh cerita, tentang 3 pendaki yang hilang, tentang tenda yang ditemukan tanpa penghuni, tentang jejak kaki yang berhenti di tepi jurang, dan tentang suara Rani yang memanggil dari dalam kabut. Banyak orang menyuruhnya untuk tidak naik sendirian. Beberapa bahkan menertawakannya jika ia nekat. Namun Dika hanya tersenyum tipis. Baginya, gunung bukanlah tempat tahayul, melainkan ruang yang harus dipahami dengan logika, persiapan, dan ketenangan. Pagi hari saat ia memulai pendakian, cuaca tampak cerah tetapi ganjil. Matahari bersinar, namun sinarnya terasa pucat, seperti disaring oleh lapisan tipis yang tak terlihat. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan daun cemara yang khas. Langkah Dika teratur. Ia tidak terburu-buru. Sesekali ia berhenti untuk minum, menyesuaikan tali ranselnya, atau sekadar menikmati hening hutan. Namun semakin tinggi ia naik, semakin kuat perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Bukan karena ada manusia lain, melainkan karena gunung itu sendiri terasa hidup, mengamati setiap gerakannya. Menjelang sore, ia mulai mendekati area yang pernah menjadi lokasi tenda misterius itu. Jalur berubah lebih datar, pepohonan lebih rapat, dan udara terasa lebih dingin meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. Dari kejauhan, ia melihat warna cerah di antara hijau gelap hutan. Tenda itu masih berdiri, masih utuh, masih seperti tidak pernah disentuh waktu. Dika berhenti sejenak, menatap benda itu dengan alis sedikit berkerut. Ia sudah melihat foto-foto tenda itu dari laporan tim SAR, tetapi melihatnya langsung memberikan sensasi yang berbeda, lebih nyata, lebih menekan. Ia melangkah mendekat perlahan. Daun-daun kering berdesir di bawah sepatunya. Angin berhembus pelan, membuat kain tenda bergerak sangat tipis, hampir tak terlihat. Ridge-letting masih setengah terbuka, sama seperti saat pertama kali ditemukan. Dika berdiri beberapa meter di depannya, memindai sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara selain desir daun cemara dan detak jantungnya sendiri yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Rasa penasaran mengalahkan kewaspadaan. Dengan langkah mantap, ia mendekati tenda dan berjongkok di depan pintu masuk. Ia menyorotkan senter ke dalam, meskipun cahaya sore masih cukup terang. Sekilas, interiornya tampak sama seperti deskripsi tim SAR. Tas carrier di sudut, sleeping bag setengah terbuka, kompor di dekat pintu, sisa makanan yang belum habis. Namun saat cahaya senter bergerak lebih jauh ke bagian dalam, Dika membeku. Di tali bagian dalam tenda, yang biasanya digunakan untuk menggantung lampu atau pakaian, tergantung 3 jaket pendaki. 3 jaket dengan warna berbeda. Jaket itu tampak berat. Kainnya mengkilap seperti baru terkena air. Basah. Padahal tidak ada hujan selama seminggu terakhir. Dika menelan ludah. Ia tahu pasti, dari laporan dan kesaksian, bahwa sebelumnya tidak ada jaket tergantung di dalam tenda. Tim SAR sudah memeriksa setiap sudut. Jaket-jaket itu menggantung diam, sedikit bergoyang meski angin tidak masuk ke dalam tenda. Perasaan dingin menjalar di punggungnya. Namun Dika tidak langsung mundur. Sebaliknya, ia perlahan masuk ke dalam tenda, satu lutut terlebih dahulu, lalu seluruh tubuhnya. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, seolah ada sesuatu yang menyerap kehangatan. Ia mendekatkan senter ke salah satu jaket. Tidak ada nama di sana. Tidak ada tanda khusus.
Hanya kain basah yang terasa lembab ketika cahaya menyentuhnya. Tiba-tiba, hutan di luar terasa semakin sunyi. Desir daun yang tadi terdengar kini menghilang. Bahkan angin seolah berhenti berhembus. Dika merasakan tengkuknya meremang. Lalu, ia mendengarnya. Suara. Pelan, tetapi jelas. Dika. Namanya dipanggil. Suara itu familiar, tetapi aneh, terdengar dekat, seolah berdiri tepat di luar tenda. Itu suara Bima. Dika tahu itu. Ia pernah mendengar rekaman wawancara Bima sebelum pendakian, dan entah bagaimana, intonasinya sama persis. Jantung Dika berdetak kencang. Ia tidak bergerak beberapa detik, hanya menahan napas, berharap bahwa itu hanya imajinasinya. Namun suara itu terdengar lagi. Dika. Lebih jelas. Lebih dekat. Seolah Bima berdiri hanya beberapa langkah di depan pintu tenda. Tangan Dika sedikit gemetar saat ia meraih resleting. Logamnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menariknya perlahan, sangat perlahan, membuka celah sedikit lebih lebar. Cahaya senter menyapu keluar. Awalnya, ia hanya melihat pepohonan dan kabut tipis yang mulai turun. Lalu, di tengah kabut itu, ia melihat mereka. 3 sosok berdiri membelakanginya. 3 orang, berdiri berdampingan, sekitar 5 meter dari tenda. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya berdiri diam, punggung menghadap Dika, menatap ke arah hutan yang lebih dalam. Kabut melayang di sekitar mereka, membuat bentuk tubuh mereka terlihat samar, seperti bayangan yang setengah nyata dan setengah tidak. Dika merasakan napasnya tercekat. Ia mengenali postur mereka meski hanya dari belakang. Yang paling kiri lebih tinggi, Arga. Yang di tengah tampak lebih berisi, Bima. Yang paling kanan berdiri sedikit lebih rapat, Rani. Tidak ada angin yang menggoyangkan jaket mereka. Tidak ada gerakan bahu naik turun seperti orang bernapas. Mereka tampak beku. Dika membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya masih menggenggam resleting tenda. Ia berkedip. Hanya sekali. 1 kedipan pendek. Dan saat kelopak matanya terbuka kembali, mereka menghilang. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bayangan tersisa. Tidak ada gerakan kabut yang menunjukkan seseorang baru saja pergi. Hanya hutan kosong, sunyi, dan dingin. Dika berdiri terpaku, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak sangat cepat hingga ia bisa merasakannya di telinga. Untuk beberapa saat, ia tidak tahu harus melakukan apa. Ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Ingin lari, tetapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Ia menyorotkan senternya ke segala arah, menyapu pepohonan, semak-semak, dan jalur di depan tenda. Tidak ada siapa-siapa. Perlahan, ia mundur masuk ke dalam tenda, menutup resleting dengan tangan gemetar. Napasnya pendek-pendek, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara dingin menusuk kulit. 3 jaket masih tergantung di tali, bergoyang sangat tipis. Dika duduk bersandar pada tiang tenda, matanya menatap kosong ke depan. Di luar, keheningan terasa semakin tebal, seolah gunung sedang menunggu sesuatu. Malam turun tanpa suara. Tidak ada lagi langkah, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi panggilan. Hanya kegelapan yang merayap perlahan, menyelimuti tenda dan seluruh area sekitarnya. Dika tidak tidur. Ia duduk terjaga sepanjang malam, memeluk lututnya, setiap sarafnya waspada terhadap bunyi sekecil apapun. Beberapa kali ia hampir mendengar suara langkah di luar, tetapi saat ia membuka sedikit resleting, tidak ada apa-apa. Fajar datang dengan cahaya pucat yang sama seperti minggu sebelumnya. Kabut menggantung rendah, menyelimuti hutan dalam selubung putih keabu-abuan. Tim SAR kembali naik pagi itu. Kali ini karena laporan pendaki lain yang melihat Dika menuju area terlarang seorang diri. Mereka menemukan tenda itu dari kejauhan, masih berdiri rapi seperti sebelumnya. Dan kali ini, mereka menemukan Dika di dalamnya. Ia duduk di sudut tenda, punggung menempel pada kain, mata terbuka lebar tetapi kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tidak ada luka di tubuhnya. Tidak ada tanda perkelahian. Perlengkapannya masih lengkap. Tidak ada yang hilang. Namun Dika tidak berbicara. Bibirnya tertutup rapat, rahangnya kaku.
Matanya bergerak pelan tetapi seolah melihat sesuatu yang jauh, jauh di luar jangkauan manusia. Tim SAR mencoba menanyainya, memanggil namanya, mengguncang bahunya perlahan. Tidak ada respons. Seorang psikolog yang ikut tim evakuasi mencoba berbicara dengannya dengan suara lembut. Tetap tidak ada jawaban. Dika turun gunung hari itu dalam keadaan diam, ditemani 2 anggota tim yang menjaganya di kiri dan kanan. Matanya terus menatap lurus ke depan, seolah ada bayangan yang mengikuti di setiap langkahnya. Tenda kembali dibiarkan berdiri. Beberapa jam kemudian, seorang relawan lokal yang bertugas mencatat barang-barang yang ditemukan melakukan pemeriksaan rutin di area base camp. Ia membuka buku tamu pendakian, buku tebal yang sudah lusuh, berisi nama-nama pendaki, tanggal naik, dan tanda tangan mereka. Ia membolak-balik halaman, memeriksa entry terakhir. Di halaman yang kemarin masih kosong, kini ada tulisan baru. Tulisan itu tidak rapi, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Bukan nama pendaki. Bukan tanggal. Hanya satu kalimat pendek, tetapi membuat darah siapapun yang membacanya menjadi dingin. 4 sudah ikut. Tinggal menunggu yang kelima. Tulisan itu berwarna gelap, seperti tinta biasa, tetapi tidak ada yang ingat melihat siapapun menulisnya. Relawan itu menjatuhkan buku tersebut tanpa sadar. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Di kejauhan, Gunung Ciremai berdiri megah, sebagian tertutup kabut, sebagian tersinari matahari pagi. Sunyi. Tetapi sunyi itu kini terasa seperti janji yang mengerikan. Dan entah di mana, di antara pepohonan, jurang, dan kabut tebal, sesuatu masih menunggu pendaki kelima.